terhadap catchment area yang saya sebutkan tadi. Inilah yang kalau ada dengan instansi terkait biasanya saya menekankan di sini bahwa perizinan harus kita kaji betul-betul agar supaya pemanfaatan ruang dan pemanfaatan air terkendali. Kemudian penegakan aturan. Sekarang sudah mulai ada penegakan aturan. Sehingga dalam kelompok ini saya namakan bagaimana itu caranya kita menata perilaku manusia terhadap alam. Kemudian untuk pengendaliannya secara struktural kita dengan cara membangun tampungan-tampungan air, waduk, embung, kolam retensi, sumber resapan APSA, biopori, kemudian peningkatan kapasitas tampungan sungai berupa tanggul banjir, normalisasi, pengerukan, dan lain-lain. Kemudian membagi air sungai seperti floodway, kanal, kemudian meningkatkan kecepatan aliran berupa membangun sudetan dan terowongan. 5. Pengendalian sedimentasi, ada sabodam dan cekdam. Kemudian penataan drainase sistem polder seperti sistem polder. Kemudian membangun drainase yang benar. Kemudian mencegah air laut masuk ke darat atau ROP dengan tanggul pantai dengan sistem polder. Ini kita rumuskan bahwa kegiatan ini adalah menata perilaku air yang membutuhkan ruang. Soalnya kalau air kita tidak tertata dengan konsep tujuh jenis penanganan ini, maka air akan mengambil ruang-ruang kita. Apa artinya? Bahwa tadinya air punya ruang ada di hulu, di gunung. Tapi setelah kita babat habis yang di daerah sana, dia tidak punya tempat. Dia akan cari tempat di daerah hilir. Nah, di hilir siapa yang ada di situ? Ya manusia. Itulah yang kita namakan sekarang banjir yang terjadi. Lanjut. Ini adalah contoh. Nah, saya kasih contoh ini tutupan lahan pada wilayah Sungai Cisadane. Ini adalah data yang kami dapat dari teman-teman dari ini dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kita lihat itu ya, yang di bold merah itu. Ini di Jakarta ya. Di Jakarta ada Sungai Ciliwung, Cisadane, Ciliwung, Das Cisadane, Kali Angke, Pasanggerahan, Kali Bekasi, Kali Buaran, Kali Cakung, Kali Krukut, Kali Sunter. Kita lihat yang kita kasih merah. Itu khusus untuk pemukiman, itu prosentasi daripada untuk yang di bawah ya, merah yang di bawah itu dari luasan yang yang sudah dijadikan pemukiman itu 25.800 itu hektar ya mungkin tuh ya hektar itu pemukimannya 61% dari catchment area. Ini yang agak bagus Cisadane 23. Tapi ini Kali Angke Pasanggerahan 81,93. Ini yang merah-merah kita lihat. Kalau Kali Bekasi sebenarnya masih bagus baru 39. Tapi ini Kali Buaran itu 96,3 itu sudah didominasi oleh pemukiman. Demikian juga itu Kali Krukut itu sudah didominasi oleh pemukiman. Kemudian Kali Sunter 85%. Hal ini yang menyebabkan sering terjadi banjir. Kita lihat di Kali Krukut contoh ya, itu dia lewat di samping perumahan menteri. Pada banjir kemarin ya ini memang banjir luar biasa sampai di perumahan menteri itu kena banjir. Lanjut. Lanjut. Ini kami kasih contoh-contoh itu kejadian-kejadian bencana yang terjadi seperti longsoran tebing yang barusan terjadi di Kabupaten Lembata di NTT. Lanjut. Ini bencana yang terjadi di Desa Wawala Ileape. Ini masih di Lembata. Lanjut. Lanjut aja supaya kita diskusi banyak. Ini kejadian masih di NTT yang aliran debris yang menyebabkan korban jiwa yang cukup banyak yang melintas di beberapa kota. Kemudian ini banjir di DKI Jakarta. Lanjut. Lanjut. Kemudian ini masuk ke strategi pengelolaan banjir. Lanjut aja.
Lanjut. Ini kita dokumentasi ini, menyangkut kegiatan revitalisasi. Ini revitalisasi Danau Tempe ya. Kita menggali Danau Tempe dan hasil galian kita bikin pulau di tengah Danau Tempe. Ini kalau nggak salah itu ada 9 pulau yang direncanakan, nggak tahu itu sudah berapa yang terlaksana. Ini sudah ada pulau di tengah itu. Ini pulau ini kita gali, tanahnya digali dikeruk di sekitar daripada Danau Tempe ini. Jadi sehingga dia menambah kapasitas tampungan. Ini nantinya, rencana oleh Pemda ini akan ditanam pohon-pohon. Ini cukup besar ini, lebar 300, panjang sampai sampai 1 kilo apa 1,5 kilo. Lanjut. Ya ini, komunitas peduli sungai yang melakukan, upaya-upaya penanaman. Lanjut. Ini adalah sekolah sungai yang ada di Cimanuk. Saya tahu yang maju itu di Cimanuk itu sekolah sungai itu baik dari tingkat SD sampai perguruan tinggi itu ada sekolah sungai. Ini adalah visualisasi. Lanjut. Nah, ini adalah koordinasi, yang apa? Lanjut aja ini. Ada TKP SDA. Kemudian penanganan secara struktural ya. Nah, ini kami kasih contoh-contoh seperti ini ada bendungan Jati Gede. Ini, meredam banjir juga di daerah daerah Indramayu, daerah daerah, Jawa Barat ya, Indramayu, Cirebon. Ini adalah tampungan-tampungan air yang kita bangun. Contoh ini tampungan air yang ada ini namanya Embung Gede Bage di Jawa Barat. Ini Masjid Al-Jabar. Ini masjid termegah di Jawa Barat. Ini, cukup besar masjidnya dan cukup megah. Di pinggirnya adalah embung yang dibangun oleh PUPR. Lanjut. Ini adalah kolam retensi. Ini adalah tampungan air. Kolam retensi di Jawa Barat juga ini, kolam retensi Cienteng di Jawa Barat. Luas genangan itu 4,7 hektar, volume tampungan 190.000. Ini, kolam retensi. Nanti adik-adik sekalian nanti boleh kita diskusi mengenai gimana prinsip kerja kolam retensi. Ini baru visualisasi ya. Lanjut. Ini tampungan air, ini kolam regulasi Nipa-Nipa di Sulawesi Selatan. Ini luas tampungan itu 83 hektar. Ini yang kemarin diresmikan oleh Pak Presiden. Di sini ada pintu, ada pompa. Nah, nanti kita jelaskan apa guna pintu, apa guna pompa. Lanjut. Ini adalah, peningkatan kapasitas tampungan sungai, normalisasi Kali Ciliwung di DKI Jakarta. Ini sudah dikerjakan sepanjang 16,19 kilometer. Lanjut. Ini adalah, floodway. Ini namanya floodway Cisangkuy yang sekarang sudah berfungsi, dan sudah bisa menurunkan air yang seringkali menyebabkan banjir di daerah Bandung, khususnya ada satu tempat yaitu di daerah Dayakolot dan Bale Endah. Ini airnya kita floodway, kita dari sungai, Cisangkuy kita buang ke sungai Ciranjeng. Itu namanya floodway. Kalau dari sungai Cisangkuy ke Cisangkuy aja namanya shortcut itu. Ini floodway, kita buang air ke sungai yang lain. Ini namanya membagi air. Lanjut. Ini adalah terowongan Nanjung, saya kira teman-teman yang lain sudah familiar, namun mungkin ada yang belum. Ini, diresmikan oleh Presiden juga, terowongan Nanjung di Jawa Barat. Ini untuk mempercepat kecepatan aliran, dibuatkan terowongan air. Mungkin ini terowongan air paling besar yang ada di Indonesia sekarang. Lanjut. Ini adalah pengendalian sedimentasi Sabodam Kali Pabelan di Yogyakarta. Lanjut. Ini adalah, penataan drainase. Ini namanya sistem pengembangan sistem polder, di mana ini ada rumah pompa, genset, pintu air, dan kolektor drain. Jadi ini nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail lagi kalau kita diskusi, di mana ini yang kotak-kotak pompa ini dia, sebelum masuk ke pompa, ke rumah pompa, mungkin ada yang kursor bisa digerakkan ya. Sebelum dia masuk ke rumah pompa, itu air diendapkan dulu lewat, saluran yang lebar ini. Itu namanya kayak itu ya, kayak sedimen trap.
Sehingga pada saat dia masuk ke rumah pompa itu airnya sudah tidak banyak sedimen. Dan sebelum dia masuk ke sedimen trap ini dia ada itu ya, ada kayak trash rack di depan ya. Dia di depan ada trash rack supaya sampah tidak masuk ke situ, agar supaya operasi pompa tidak terhambat pada saat dioperasikan. Sehingga air yang masuk ke sungai juga ya relatif sudah tidak seperti lumpur gitu. Ini salah satu upaya-upaya yang dapat kita kembangkan daerah sistem apa ini namanya sistem polder gitu. Lanjut. Ini adalah pembangunan apa tanggul laut. Ini PT PIN sudah melaksanakan kurang lebih sekitar 4 kilometer yang sudah dikerjakan di DKI Jakarta. Ini namanya PT PIN. Eh, Pembangunan apa PT PIN, pembangunan PT PIN, pembangunan tanggul Pembangunan terpadu, Pak, pesisir ibu kota. terpadu apa ya? Pembangunan terpadu pesisir ibu kota negara, Bapak. Oke, pembangunan terpadu pesisir ibu kota negara. Ini kita sementara mengerjakan ini juga sekarang. Mungkin ada adik-adik super spesialis yang ambil tesis di sini. Ini adalah PT PIN. Lanjut. Nah, ini saya kira sudah mendekati ke penutup-penutup ya. Dengan kata itu jangan tinggalkan air mata bagi kami, tetapi tinggalkanlah mata air buat kami. Kita lihat di sini ada anak kecil, dia menangis karena dia bawa jerigen yang besar kan, dia harus ambil air yang cukup jauh. Memang ini bukan di Indonesia, tapi kita usahakan jangan terjadi di Indonesia hal seperti ini. Karena di Indonesia air cukup berlimpah. Demikian, saya kira ini yang terakhir ya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekarang kita buka diskusi. Kami persilakan moderator untuk membuka diskusi. Silakan. Pertanyaan bukan harus saya yang jawab, saya bawa pasukan di sini, pasukan yang sangat kuat-kuat. Silakan kepada adik-adik semua peserta untuk kita diskusi. Ya, ya. Baik, terima kasih Bapak Direktur. Sangat menarik, paling tidak ya teman-teman sudah bisa lihat dengan sangat jelas tadi dari paparan Bapak Direktur bahwa banyak aspek yang dipertimbangkan dalam kita melakukan kegiatan pengendalian banjir. Tadi disampaikan sebenarnya ada koridor hukumnya sebenarnya dan aturan tadi disampaikan dan konsepnya juga disampaikan. Namun yang penting juga tadi disampaikan adalah strategi pengendalian banjirnya ya, ada non struktural yang sebenarnya dilakukan juga oleh kita PUPR, walaupun kita kementerian sangat teknis, ada non struktural juga kita lakukan, dan banyak yang kita lakukan adalah yang struktural. Tadi yang teman-teman bisa lihat, ada yang strateginya sebenarnya bisa dikelompokkan itu dalam beberapa kelompok besar ya, tampungan air, kemudian membagi debit, ya, kemudian apalagi tadi ada penataan drainase, pompa, kemudian menahan air laut masuk ke darat, misalnya seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya yang seringlah kita lakukan di PUPR sesuai tupoksi kita. Nah, kesempatan kami berikan untuk teman-teman semua kita bisa berdiskusi. Silakan ya, bebas ya, Anda usah ragu-ragu ya. Kita sekarang guru ya, bukan direktur saya. Kita guru-guru, anggaplah guru kita. Silakan. Ya. Baik, kami persilakan. Silakan. Ini ada yang raise hand ini, Kania Dewi Nastiti, yang tunjuk tangan ini. Silakan, ya, silakan. Pak. Ya, terima kasih Pak Leot. Terima kasih Pak Direktur atas materinya. Ini Pak mau tanya, jadi dari bahan yang Bapak sampaikan tadi itu kan tadi sudah dibagi menjadi pencegahan dan pengendalian gitu ya Pak. Yang mau saya tanyakan di sini, karena kan memang sekarang itu udah 4.0 itu ya Pak, berarti kan anggapannya teknologi seharusnya sudah mulai kita sisipkan ke pekerjaan gitu ya Pak. Nah kalau untuk flood early warning system Pak, nah itu apakah masuk ke ranah sungai dan pantai gitu, atau itu sudah masuk ke ranahnya operasi
Dan ini ya Pak, operasi dan maintenance itu ya Pak. Lalu kalau untuk flood early warning system sendiri kan sebenarnya kalau saya pernah dengar tuh kalau tidak salah, tapi mungkin kalau salah mohon dikoreksi Pak. Ini dari sepengetahuan saya aja, itu Balai Cilicis contohnya itu kalau tidak salah sudah pernah mengkonsepkan gitu ya Pak ya. Nah, kalau misalkan itu kan untuk flood yang sifatnya air gitu ya Pak. Kalau misalkan untuk landslide Pak, untuk debris kayak tadi itu apakah dari PUPR itu sudah ada early warning sistemnya atau memang fokusnya lebih ke banjir aja gitu Pak ya. Terima kasih Pak. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Oke. Itu langsung-langsung atau kumpul-kumpul dulu ya? Pak Leo lebih bagus kumpul-kumpul. Mungkin 3 kita ya? kumpul paling tidak 3 dulu Pak ya. Oke, ya. Silakan. Raise hand juga boleh, langsung hidupkan mic juga boleh. Izin Pak Leo. Siap, dari suaranya Pak Angga ini kayaknya nih. Siap Pak Leo. Silakan. Siap. Terima kasih Pak Leo. Kalau tadi Bapak menyebutkan kalau Pak Dire jadi guru, sekarang saya jadi siswa Pak. Siswanya Bapak ini. Iya, ya. Baik, Bapak, mungkin kalau saya ingin sekedar mendapatkan sharing mungkin dari Bapak yang lebih senior. Terkadang kita di dalam planning. Namanya guru kan, pasti lebih senior. Siap Pak Guru. Kalau misalnya mungkin gini Pak, saya mungkin ingin mendapatkan sharing ilmu dari Bapak. Terkadang kan dalam penuntasan banjir khususnya yang ada di daerah ini perlu ada penyeragaman ya Pak ya, antara program yang ada di daerah dengan program yang ada di pusat. Terkadang kita sendiri yang ada di pusat melihat kondisi di daerah ini juga terkadang jalannya berbeda-beda Pak. Saya kira kan katakanlah ada harus menuntaskan banjir di titik katakanlah di daerah Dayakolot. Kemudian program dari daerah ini dia tidak support Pak, tapi yang mana kegiatan itu harus benar-benar bisa dilaksanakan agar tuntas secara keseluruhan. Nah, saya kira-kira ingin mendapatkan masukan Pak dari Bapak, kira-kira secara praktikalnya seperti apa gitu Pak. Mungkin itu saja Pak Guru. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Leo. Ini anak sekolah punya pertanyaan, saya tidak bisa rumuskan ini. Soalnya ini anak sekolah ini terlalu pinter dia. Tidak Bapak. Maksudnya apa ini? Pusat dan daerah maksudnya apa? Penyeragaman Ya, apa? artinya untuk strategi dalam menyelaraskan itu Pak. Jadi daerah ini bisa mengikuti keinginan pusat Pak. Oh gitu ya. Wah ini ilmu tinggi nih. Oke lanjut. Silakan, teman-teman lain. Ada lagi? Sebut aja kalau Ya, silakan, masih ada itu Pak Midian. Silakan Pak Midian dari Kepri ini Pak, Kasatker Pak. Terima kasih Pak Leo. Izin Pak Direktur, sedikit Pak, perkembangan untuk penanganan banjir Pak. Kita selalu mengikuti perencanaan yang sudah ada sesuai dengan banjir rencana yang sudah kita desain Pak. Nah, sekarang ini kan terutama perubahan cuaca yang cukup ekstrim Pak. Ini banyak yang terjadi di lapangan sehingga terkadang apa yang kita desainkan itu yang kita laksanakan dia terlalu kecil untuk menangani itu. Nah, seperti untuk contoh-contoh kasus seperti ini mungkin ada kebijakan atau apa yang bisa kita menyesuaikan seperti kayak banjir kemarin yang terjadi di Eropa itu Pak, yang tiba-tiba ada korban sekian ratus orang gitu Pak, dan tidak diprediksi sebelumnya gitu. Mungkin itu dari kami Pak. Mungkin ada pencerahan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Midian. Sudah 3 penanya Pak Direktur, izin Pak, mungkin bisa direspon Pak. Baik, satu mengenai flood early warning system. Yang banjir tadi bilang menurut Kania itu ada air, ada longsor ya, debris ya. Kalau ini nanti kalau air ya sudah kita lakukan ya, selain di Cilecis ada, kemudian di Citarum juga sudah ada flood early warning system.
Sebetulnya kalau lebih canggih lagi ada ya untuk yang begini, negara-negara lain sudah lebih canggih, ya kita baru sampai situlah. Saya pernah lihat di Korea itu sudah lebih canggih. Mereka ada kayak room control yang mereka hanya lihat dari situ semuanya. Tapi kalau di Indonesia mungkin, untuk jawabannya untuk debris gimana ya? Kalau flood early warning system, untuk air ya kita sudah mulai mencoba mengembangkan, itu merupakan salah satu bagian daripada manajemen, adalah, banjir ya. Salah satunya adalah ini. Ini ya, sarananya. Mungkin ada teman-teman, pasukan saya bisa menjawab menyangkut debris ini, apa ada pengalaman, bagaimana kita memprediksi terjadinya debris ini atau terjadinya longsoran? Silakan bantuan, satu ini dulu. Siap, Pak. Mungkin Pak Dion bisa cerita, Pak Dion, kalau nggak salah Balai Sabo itu kan Expus Air, Pak, mereka punya, Pak ya, sistem prediksi untuk longsor dan debris ya, Pak Dion ya? Mohon info, Pak Dion. Oh iya, iya. Terima kasih Pak Leo, Pak Direktur. Mohon izin menambahkan sedikit menggambarkan, Ya. Walaupun nanti sebenarnya di sesi tentang sedimentasi ini bisa ditanyakan juga. Tapi Gitu. sepengetahuan kami di Balai Teknik Sabo, ya Pak, itu sudah dikembangkan bagaimana memetakan daerah-daerah yang rawan longsor, sama seperti menjadi peta gempa, dan ini dipergunakan untuk bisa memprediksi daerah-daerah mana saja ketika curah hujan tinggi berpotensi menjadi longsor. Ini sudah dikembangkan sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, mungkin untuk detailnya memang saya tidak bisa gambarkan, Pak. Namun dia mempunyai control room, kemudian bisa kita lihat di daerah-daerah mana saja yang pada saat-saat tertentu itu akan terjadi longsor, khususnya di tebing sungai. Kira-kira demikian, Pak. Baik, terima kasih ya. Mungkin nanti lebih untuk pertanyaan Kania, nanti diperjelas itu ada materinya. Makanya kami bilang kami ada forum-forum, ada lapak-lapaknya ya Kania. Nanti tanya di lapak Sabo ya, kita ada juga materi mengenai Sabo. Kemudian menyangkut Pak Angga, menangkut bagaimana sebenarnya masih sinkronkan antara pusat dan daerah. Sebenarnya sudah ada Pak Angga, sudah ada, yaitu dulu biasanya kan kalau daerah itu ada namanya konsultasi kalau kita pusat kan ada konsultasi regional ya. Musrembang. Kalau daerah ada kalau daerah namanya? Musrembang, Pak. Musrembang gitu. Biasanya di Musrembang kita diundang. Dari balai biasanya selalu diundang. Kemudian di dalam Musrembang untuk mereka merumuskan apa yang mereka akan mengusulkan. Kemudian ada konrek kita, konsultasi regional. Biasanya kita duduk satu bangku itu, Mas Angga. Saya sudah sering duduk di bangku-bangku Musrembang dulu, tapi sekarang karena ada COVID ya kita nggak duduk lagi, dan ada faktor-faktor X sehingga ini Musrembang maupun konrek ini kita belum bisa bisa jalan. Ada faktor X yang saya maksudkan, ada masalah wabah, ada pandemik ya, sehingga kita tidak bisa duduk bersama. Seperti itu. Jadi forumnya ada sebetulnya. Bagaimana agar supaya daerah itu sinkron dengan program kita, itu ada wadah Musrembang maupun konrek gitu. Kemudian saya lanjut dulu ya, kalau mau protes tunggu dulu. Kemudian dari Pak Median menyangkut cuaca ekstrim. Ya memang kita tidak ada desain konstruksi yang kita mendesain untuk cuaca ekstrim, enggak. Kita mendesain berdasarkan ilmu hidrologi kita kan, baik menyangkut curah hujan maupun debit-debit yang ada berdasarkan data yang sudah tercatat sebelumnya. Jadi kalau kita bilang bagaimana agar supaya cuaca ekstrim ini yang sehingga apa yang kita desainnya terlalu kecil. Nah, kalau kita mau ikut cuaca ekstrim bisa saja terlalu mahal gitu.
Contoh kemarin di Jakarta dan Bekasi waktu banjir itu kan curah hujan itu sampai 300-an itu milimeter. Apakah kita mendesain konstruksi seperti itu? Tentunya tidak, karena itu terlalu mahal. Nah, itulah sudah di luar kemampuan kita. Makanya jangankan di Indonesia, di negara maju pun di Eropa, Amerika, saya lihat Amerika juga banjir beberapa hari yang lalu, itu mereka bisa banjir. Jadi saya kira nggak usah terlalu cemas lah Pak Median kalau ada cuaca ekstrim. Namun tentu kita harus berpegang pada dasar-dasar ilmu kita. Bahwa kita mendesain banjir berdasarkan kaidah-kaidah debit banjir Ki berapa. Sesuai dengan peraturan menteri juga ada. Untuk di kota berapa, di desa berapa. Saya kira demikian. Untuk masalah itu ya, kriteria-kriteria tadi ya menyangkut yang saya tahu itu daerah-daerah longsor itu ya, saya cuma tahu itu daerah yang rawan longsor adalah kriterianya pertama kemiringan. Itu merupakan kriteria yang harus kita waspadai. Kalau sudah lebih dari 60 derajat itu sudah daerah rawan longsor. Kemudian komposisi batuan. Kalau dia terlalu seragam batuannya itu rawan longsor gitu. Kemudian yang terakhir ya apa ada faktor eksternal dalam hal ini hujan atau gempa. Saya kira demikian ya untuk apa nanti ada alatnya mungkin seperti yang Pak Deo. Nanti ada forumnya ya untuk kan ya. Oke, silakan Pak Leo buka Baik. sesi kedua. Atau ada yang masih kurang puas, silakan. Bagaimana? Bukannya Pak Angga dan Pak Median cukup puas? Cukup Pak, Puas, terima Pak kasih Leo. Pak. Terima kasih, Pak. Puas. Dalam forum ini gini, forum ini kita bukan hanya 2 arah begini, bisa 5 arah gitu. Bisa 5 arah. Jadi Betul. kalau ada dari balai lain nanya mengenai apa, mengenai terowongan atau apa kolam-kolam retensi, saya mau suruh jawab dari Mas Angga sebagai Kasatker PJSA. Gitu diskusi kita, ya. Siap, Bapak. Itu diskusi kita. Silakan. Siap, Terbuka siap. untuk semua. Tadi sudah ada yang Ya. resen lagi Pak tadi Pak. Sudah ada yang mau bertanya lagi. Ini Irfan Hamid dari Maluku Utara. Oh iya. Silakan. Irfan Hamid dari Maluku Utara. Tadi resen mungkin mau bertanya. Kami persilakan. Atau yang lain juga boleh. Kalau saya jadi peserta, wah saya paling banyak bertanya ini. Coba ayo anak-anak izin muda. bertanya. Ya. Pak Dir. Siapa itu? Izin bertanya, Pak. Oh, ini suaranya Bagas ini. Mas Bagas, Pak. Oh, silakan Bagas. Siap. Harusnya tanya di ruangan aja ini, Bagas. Oke, lanjut. Nggak apa-apa. Untuk semua juga ini. Maaf, suara saya masuk nggak? Masuk, masuk. Oh iya, siap. Terima kasih. Maaf, saya izin bertanya. Sekarang ini kan kita sering lihat apa ya sebutannya tuh nature-based solution untuk menghadapi banjir ya. Jadi ada yang solusi basis alam. Nah, saya ingin bertanya, dalam kondisi seperti apa kita bisa menerapkan sistem penanganan banjir berbasis alam dan berbasis struktur keras itu yang seperti apa kriterianya? Lalu bagaimana cara menggabungkan antara sistem struktur keras itu dengan sistem berbasis alam itu? Terima kasih. Iya. Ini saya susah jawab ini, tapi nggak apa-apa. Pertanyaan yang bagus. Saya kira ini pertanyaan yang menyangkut itu ya, pengendalian secara non struktur ya. Silakan lanjut aja Pak Leo. Silakan dibuka pertanyaan. Iya Pak. Siap. Silakan yang lain kita kumpulkan dulu. Yang lain ada tadi Pak Irfan Hamid nggak jadi. Dwiva, silakan Dwiva Resen, Dwiva. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Leo, selamat malam Pak Bu. Ini saya izin bertanya Pak, ada 2 pertanyaan Pak. Pertama, bagaimana cara penyelesaian teknis untuk sungai yang bersedimentasi tinggi, tapi fluktuasi debit sungainya juga tinggi Pak. Jadi kadang dia akan terlihat sangat kering, tapi besok itu langsung banjir juga. Yang kedua yang mau saya tanyakan adalah, seperti yang kita ketahui, fenomena perubahan iklim ini udah sampai sekarang mungkin cukup terasa, Pak. Karena salah satu contoh saja di Sungai Bone ini, kalau dilihat dari trennya perubahan dari Q25 yang dahulu dengan yang sekarang, itu cukup signifikan. Apakah sudah saatnya kita mulai memikirkan menambahkan parameter perubahan iklim ini
Dan apakah ini juga mungkin jadi inisiasi pembuatan dari kriteria perencanaan sungai gitu Pak? Karena kan selama ini kita mengacu ke irigasi kan rata-rata ininya untuk TAP-nya. Terima kasih Pak, itu dulu aja. Baik, terima kasih Mas Diva. Selanjutnya, masih bisa satu lagi sebelum kita bungkus dulu untuk dijawab. Masih ada? Reksa Krida, Resken, silakan. Pertanyaan saya adalah kalau kita permasalahan itu kan sebenarnya banyak. Terlalu kecil suaranya, Mas Reksa, bisa dibesarkan lagi suaranya? Tes. Halo. Ya, mungkin lebih dekat sedikit lagi itunya ke mic. Halo. Ya. Kalau kita lihat ini kan permasalahan sungai ini kan banyak ya. Tadi dilihat itu misalkan banjir, ada dari sisi lingkungan, ada dari sisi sungainya sendiri atau dasnya. Kalau misalkan kita lihat sebenarnya tidak bisa mungkin dari PJSA atau Direktorat Sokang sendiri untuk menyelesaikan masalah sungai sendirian. Kan multidisiplinarnya kan banyak. Misalkan dari segi lingkungan ada enggak government to government gitu, misalkan dengan cipta karya untuk di sebuah kawasan di mana sungainya dipelihara, lingkungan sampahnya juga dipelihara gitu. Oke. Iya, tadi mohon saya dikoreksi ya kalau teman-teman lain yang dengar tadi karena kurang jelas Mas Reksa. Ini intinya pertanyaannya seperti apa bentuk konsep kerjasama antar sektor ya, Mas Reksa ya, bisa dianggap seperti itu? Ya, oke, dia angkat jempol, berarti betul ya. Seperti apa konsep kerjasama antar UNOR misalnya antar sektor dalam konteks pengendalian banjir ya. Baik. Terima kasih. Izin Pak Dir, sudah ada 3 penanya, Bagas, Dwiva, dan Reksa, Bapak. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan memang susah-susah ya. Rupanya sudah apa? Ini mereka sudah itu kalau menyangkut bangunan-bangunan pengendali banjir sudah tidak masalah bagi mereka. Ini sudah susah-susah ini. Pertama dari Mas Bagas itu. Pengendalian banjir, bagaimana maksudnya pengendalian banjir berbasis alam dan berbasis struktur ya? Gimana maksudnya gimana Mas Bagas? Tolong diperjelas pertanyaannya supaya saya bisa menjawab dengan jelas gitu. Ya. Mungkin saya sedikit menjelaskan. Maksud saya kan sekarang ini kan kita sering melihat tentang pendekatan alamiah ya Pak ya, jadi mengurangi penggunaan struktur keras. Nah saya itu penasaran, kapan saat kita bisa menggunakan pendekatan berbasis alam untuk menangani banjir, dan kapan kita hanya bisa menggunakan struktur? Apakah ada kriteria khususkah atau seperti apa? Lalu jika misalnya kita ingin menggabungkan antara penggunaan struktur dan solusi berbasis alam itu seperti apakah? Mungkin ada penjelasannya. Terima kasih, Pak. Oke, jadi solusi berbasis alam ya. Ini Mas Bagas punya ilmu, diam-diam punya ilmu ya. Oke, jadi begini Mas Bagas, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa cara penanganan banjir bukan hanya secara struktural, tapi secara non-struktural. Mungkin coba bisa ditayang itu yang tadi saya jelaskan yang apa namanya, yang secara struktural maupun non-struktural. Karena kalau kita mau tangani banjir berbasis alam itu memang itu bukan hanya sekedar kita tanam pohon ya, bukan hanya sekedar itu, hanya harus ada kerjasama antar stakeholder terkait di dalam hal bagaimana paling bagus. Coba penanganan banjir berbasis alam bukan kita tanam pohon di pinggir sungai, bukan. Coba kita tayang itu, coba ditayang itu yang hidrologi ya. Saya rasa dari situ bisa kita lihat. Coba di hidrologi. Bahan tayangnya lagi? Farhan atau Bu Nimas? Nah ini ya berbasis alam. Kalau kita mau tangani banjir berbasis alam ya kita tangani di daerah hulunya. Ini ya, ini adalah
Bagaimana ini ilustrasi bagaimana caranya apabila terjadi perubahan runoff. Nah, kenapa terjadi banjir? Itu hulunya ada di sini. Akibat runoff, nilai daripada runoff itu meningkat atau persentasi daripada runoff itu meningkat. Misalnya pertama itu persentasinya, kalau dia hutan masih bagus dia 20% runoff, setelah terjadi urbanisasi, terjadi eksploitasi, dia meningkat jadi misalnya sampai 50% atau sampai 60% runoff. Nah, itu yang menyebabkan banjir. Sehingga kalau kita mau tangani berbasis non-struktur, kita tangani penanganannya tentunya harus ditangani dari hulu gitu. Atau kalau non-struktur ya kita butuh space yang sangat luas. Itu ada istilah naturalisasi ya, naturalisasi. Jadi mengembalikan sungai itu seperti alam gitu. Nah, di Jakarta contoh di kota-kota besar saya rasa sudah susah kita mau mengembalikan seperti alam karena Karena di pinggir di sungai itu sudah terjadi sudah menyempit. Tapi di negara luar ada itu. Ada yang saya lihat. Saya lihat di Korea itu mereka melakukan naturalisasi sungai. Jadi sungai dibentuk seperti bukit, seperti seperti kayak lembah itu sungainya. Sungainya seperti lembah dan bentangannya jauh sekali, bisa sampai kalau saya lihat ya mungkin sampai 400 meter itu lebar atas sungai. Dia bikin seperti lembah, yang di bawahnya aja yang tempat air, sehingga banjir seberapapun debit itu tidak akan banjir. Namun kita membutuhkan space yang sangat luas. Dan saya kira di kota-kota di Indonesia ya kayaknya tidak ya agak bisa ya, sebetulnya bisa tapi sangat sulit lah. Sehingga salah satu cara untuk kita melakukan pengendalian banjir dengan non-struktural adalah upaya-upaya reboisasi. Saya rasa di Citarum sudah ada lewat program Citarum Harum itu melakukan penanaman beribu-ribu pohon, puluhan ribu bahkan mungkin jutaan pohon yang ditanam. Mengembalikan catchment agar supaya kenapa kita tanam pohon? Hanya kita untuk memperkecil runoff dan memperbesar infiltrasi. Ini adalah runoff infiltrasi. Ini dua sebetulnya yang perlu kita jaga. Kita harus tingkatkan infiltrasi, kita perkecil runoff. Itu saya rasa. Kalau penanganan secara struktural ya saya rasa di tempat-tempat tertentu ya kita apa boleh buat. Demikian ya Mas Bagas. Sudah, kemudian menyangkut sedimentasi sungai dengan fluktuasi yang tinggi itu maksudnya apa Pak Leo? Saya tidak begitu tangkap itu pertanyaannya. Ya, izin Pak. Tadi dari Dwiva dari BWS Sulawesi 2 itu Pak Gorontalo. Jadi bagaimana penyelesaian permasalahan sungai yang sedimentasinya tinggi, namun dia variabilitas debitnya juga tinggi Pak. Artinya dia saat musim kering sangat kering, tapi saat musim hujan dia sangat besar debitnya, seperti itu Pak. Ekstrim perbedaan debitnya, namun sedimentasinya besar juga. Nah, seperti itu Pak tadi Pak pertanyaannya. Izin. Maksudnya sungai intermittent ya? Sungai intermittent Pak, betul Pak. Ya. Oke, lebih afdol kalau itu yang jawab Pak Deon. Pak Deon? Ya Pak, hadir. Ini keluar aja ini apa siklus hidrologi nih? Ya, stop sharing dulu. Peran, ya. Ya, silakan Pak Deon, itu yang sungai intermittent. Ya Pak, tadi sebenarnya udah ada di bayangan saya Pak jawaban, tapi ketika Bapak bilang susah juga pertanyaan, mendadak hilang Pak. Tapi saya sampaikan mungkin ya Pak ya, kondisi sedimen tinggi dari sebuah sungai, kemudian fluktuasi debitnya juga besar, ini sebenarnya bisa disiasati ya, bagaimana penggunaan seperti penangkap sedimen itu bisa dibangun, dan sedimen ini pada akhirnya bisa dimanfaatkan. Misalnya kalau sedimen-sedimen dalam bentuk yang halus gitu ya, atau dalam bentuk pasiran, itu juga bisa ditangkap menggunakan bangunan penangkap sedimen untuk kemudian dalam tahap pengopeannya bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan misalnya, sehingga dalam
OP dari sebuah sungai yang kondisinya seperti ini tidak hanya membebankan biaya OP, tapi juga bisa meringankan biaya OP. Ya, walaupun dalam kondisi fluktuasi debit yang cukup jauh, gitu, ini juga akan membawa dampak-dampak lain, tidak hanya sedimentasi, tentunya secara natural proses agradasi dan degradasi itu kan terjadi ya, yang pada akhirnya juga nanti dia bisa menormalisasi secara natural kondisi sungai tersebut. Kira-kira demikian, Pak. Baik, terima kasih. Saya dapat bantuan-bantuan ini dari dari pasukan. Oke, saya menambahkan aja bahwa sebetulnya menyangkut apabila terjadi fluktuasi yang tinggi begitu, artinya di daerah hulu sudah tidak beres ya. Sungai kalau sungai intermittent biasa begitu. Makanya ya biasanya kita kalau mendapatkan sungai yang seperti itu, coba kita jalan ke atas itu rata-rata sudah tandus. Kalau itu di Gorontalo juga ada yang begitu ya. Gorontalo ada yang di saat banjir itu airnya banyak sekali, bawa sedimen yang banyak. Di saat musim kering tidak ada air di sungai. Nah itu tandanya sudah catchment-nya sudah tidak baik. Nah itu ilmunya. Untuk cara penanganannya ya tentu ya tidak ada jalan lain. Kalau mau jangka panjang itu dengan non-struktur adalah dengan rebuisasi. Kemudian jangka pendek itu dengan kita membangun seperti Pak Deon sampaikan tadi, kita ya pengendalian sedimentasi dengan sabodam atau dengan cekdam yang ada. Kemudian menyangkut fenomena perubahan iklim, apakah itu perlu ada kriteria perubahan apa? Saya kira untuk Tidak perlu. ya tidak bisa kita karena iklim namanya berubah-ubah, kita tidak bisa mendefinisikan. Misalnya ya perubahan iklim sekarang, dulu musim hujan itu di bulan-bulan Desember itu biasanya bulan Desember, biasa berber itu musim hujan, sehingga dulu ada namanya pola tanam Asep Okmar waktu irigasi. Asep April September dan Okmar Oktober Maret itu masa tanam. Kenapa di masa tanam? Karena di waktu itu masa di mana masa basah. Nah, sekarang sudah susah lagi, sudah tidak bisa dengan fenomena perubahan cuaca yang sekarang. Kayak sekarang itu biasanya bulan Juli musim panas kita. Sekarang sudah musim banjir. Nah, jadi untuk menjadikan sebagai dasar kriteria di dalam hal perencanaan pengendalian banjir, tentunya ya kita bukan hanya ambil data 1 tahun ke belakang, kita ambil data, ada kan persyaratan di dalam mendesain di dalam menjadikan itu sebagai kriteria dalam hal perubahan iklim yang begini ya ada kriteria perencanaan. Misalnya hidrologinya harus berapa puluh tahun ke belakang. Jadi seperti itu bagi kami. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan ya nantinya. Kemudian Reksa itu dari Dwiva. Gimana maksudnya kerjasama antar sektor? Pak Leo? Izin Pak Dir, mungkin diulangi Pak ya. Ya silakan. Jadi maksudnya misalkan dalam suatu proyek, misalkan sebutlah Citarum, kita mengendalikan Sungai Citarum nih. Jadi selain dari struktural atau non strukturalnya dari sungai sendiri, kita juga ada kerjasama sama Cipta Karya. Kan kalau misalkan di SPAM kan kita tahu misalkan dari SDA itu bangun intake-nya, baru dari Cipta Karya bangun pipa dan distribusinya. Nah ini kalau di sungai mungkin dari sungai bangun tanggul, nanti dari Cipta Karya bangun untuk pengolahannya misalkan begitu. Itu ada nggak atau mungkin ada rencana ke situ kira-kira gimana? Oh iya, ya. Ya sebetulnya kalau begitu ya, kalau kita berbicara mengenai pengendalian banjir kayaknya ya mungkin ya hanya dengan mungkin kaitan-kaitan dengan Cipta Karya mungkin itu ada sampahnya ya Bu Lina. Jadi mungkin salah satu penyebab banjir seperti tayangan saya tadi itu adalah masalah sampah. Mungkin itu bisa dengan Cipta Karya menyangkut pengelolaan sampah. Tapi kalau berbicara secara umum mengenai SDA banyak sekali ya kerjasama kita. Contoh itu untuk kita membangun air baku Cipta Karya membangun SPAM ya.
membangun water treatment plant itu, WTP itu banyak kita kerjasama, kayak spam regional kita kerjasama. Itu contoh kerjasama di dalam hal penyediaan air minum. Kalau dalam hal pengendalian banjir, saya kira ya dengan Cipta Karya mungkin masalah sampah. Tapi kalau menyangkut kualitas air ya juga Cipta Karya ada program IPAL kan, itu yang bisa kita kerjasamakan. Tadi kita baru diskusi tadi pagi yang sangat sengit menyangkut kerjasama antara Cipta Karya dengan SDA. Demikian halnya bukan cuma Cipta Karya, Bina Marga juga sebetulnya harus kita kerjasama. Membangun tol juga mereka harus ada kerjasama dengan kita orang-orang SDA, karena banyak sekali sekarang permasalahan terjadi banjir akibat cross drain yang apakah waktu direncanakan kecil atau pada saat waktu direncanakan masih memenuhi sesuai debit yang direncanakan waktu itu, tapi sekarang sudah tidak memenuhi lagi. Akibat apa? Dulu ada cross drain misalnya di Bekasi ya, ada cross drain. Orang bilang dulu itu tidak banjir, sekarang sudah banjir Pak. Nah ini ilmu yang di halaman pertama saya tadi. Jadi cross drain itu ilmu saya, itu ilmu halaman pertama, berarti di daerah hulu itu telah terjadi peningkatan run off telah meningkat sehingga menyebabkan debit banjir yang dulunya kita rencanakan Q25, sekarang itu Q25 bukan cuma dulu kita rencanakan Q25 dengan catchment tutupan lahan 80%, Q25-nya cuma misalnya 100 meter kubik per detik. Sekarang tutupan lahannya tinggal setengah, jadi kalau kita hitung Q25 2 kali lipat. Misalnya tinggal 40% tutupan lahan, Q25 meningkat 2 kali misalnya. Jadi 200 meter kubik per detik, sehingga sudah tidak cukup lagi. Itu ya kerjasama yang perlu kita bangun bersama, baik Cipta Karya, Bina Marga. Demikian Mas Reksa. Ya, terima kasih Pak Direktur. Saya kira sangat jelas dan clear penjelasannya. Pak Bagas, Pak Dwi, Pak Reksa, mudah-mudahan menjawab ya. Saya kira cukup jelas dari Pak Direktur. Tentu saja kalau ada kesempatan lain kita bisa berdiskusi, ini bisa banyak sekali dan sangat panjang, nanti kita bisa bahas. Mungkin ini kami masih bolehkan ada 1 atau 2 penanya, paling tidak teman-teman, kami persilakan. Mumpung masih hangat. Hendra PJS, Pak Hendra dari PJS NTT, tunjuk tangan. Kalau saya oke saja. Silakan. Waktu tidak terbatas. Selamat siang Bapak. Om Hendra. Ini Kasatker jadi peserta itu. Berarti Kasatker masih merasa perlu banyak diskusi ya. Siap Bapak, betul Bapak. Hebat Kasatker begini. Sudah Kasatker masih butuh ya. Pemandangan tadi ya Pak Median. Kita sudah Kasatker tapi masih butuh ikut ya. Iya Pak Median tadi juga ya. Oke, saya apresiasi ya. Terima kasih Bapak. Izin bertanya Pak Dir. Silakan. Saya guru bukan Dir sekarang. Ya Bapak guru, Pak dosen. Ya. Tadi menarik sekali Bapak terkait kriteria perencanaan Bapak, karena ini barangkali boleh usul atau mungkin saya nggak tahu Bapak, barangkali di sungai bisa disusun kayak model kriteria perencanaan di irigasi Bapak, karena menurut saya itu bisa sangat penting Bapak, terkait misalnya Bapak tadi sudah sampaikan juga koordinasi dengan Bina Marga. Kita tahu sendiri bahwa 2015, 2016 Brebes, Tisanggarung itu salah satunya banjir itu karena bottleneck jembatan tol, di mana mungkin perencanaan banjir waktu Bina Marga merencanakan jembatan tidak mengikuti kaedah-kaedah perencanaan banjir yang biasanya di SDA mungkin, Pak. Terus mungkin kita juga bisa saksikan kaitannya dengan jalan maupun jembatan yang salah satunya itu yang sedang kita tangani juga Bapak, yang di Labuan Bajo itu ada salah satu bottleneck itu sungai itu yang karena masalahnya di jembatan juga. Apakah mungkin bisa disusun kriteria perencanaan kayak model di irigasi untuk di sungai yang bisa jadi bahan untuk
selain di kita, yaitu bisa untuk di Bina Marga maupun di Cipta Karya mungkin, atau di perumahan pada saat merencanakan suatu infrastruktur. Baik Bapak, terima kasih, itu saja pertanyaannya. Ada lagi, silakan. Hendra Sudrajat dari PJSA Sulawesi 2 Gorontalo. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak Direktur. Bentar, ini muka semua besar ini. Nah, ini. Hendra ya. Oke, Hendra. Ya Pak. Hendra sekarang Gimana Pak? Tadi Hendra, sekarang Hendra lagi ya? Iya Pak. Silakan. Dari mana nih? Izin dari PJSA Gorontalo Pak, Sulawesi 2. Oke. Izin bertanya Pak, yang pertama terkait penanganan pengendalian banjir Pak. Seringkali kami kalau di lokasi pekerjaan itu kami temui aset-aset daerah Pak, berupa tanggul, kemudian bronjong existing yang sudah lepas keranjangnya Pak, ke kawat-kawatnya. Kemudian seringkali juga pekerjaan pengendalian banjir itu melewati jembatan yang sudah tergerus Pak. Malahan ada jembatan yang tidak ada retaining wall atau revetment. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah kami dalam pekerjaan struktural pengendalian banjir ini dapat melaksanakan pekerjaan di asetnya daerah Pak? Contoh di perkuatan tebing yang sudah lepas kawat-kawatnya, kemudian ada revetment jembatan yang sudah tergerus. Nah, apakah kami bisa melaksanakan pekerjaan di situ atau tidak? Karena kami sempat dapat informasi dari rekan Bina Marga, kalau 100 meter hulu hilir dari jembatan itu menjadi kewenangan dari pihak Bina Marga. Sementara kalau kami tidak tangani, maka akan ada potensi gerusan di daerah sekitar jembatan. Mungkin mohon petunjuknya Pak. Kemudian izin bertanya juga Pak, yang kedua, barangkali Bapak banyak pengalaman terkait batu boulder Pak untuk perkuatan tebing atau batu curah. Mohon petunjuk Pak, untuk membuktikan volume pekerjaan atau batu-batu di dalam air tersusun rapat itu seperti apa, agar kami pada saat audit kami dapat membuktikan Pak, baik bentuknya, baik susunannya maupun ukurannya Pak. Karena posisi batu boulder ini kan berada di dalam air Pak pada saat pemasangan. Nah, untuk membuktikan secara visual seperti apa Pak, untuk kami pertanggungjawabkan pada saat audit. Kemudian yang ketiga Pak, mungkin kami bisa sharing informasi Pak terkait bentuk kerjasama dengan Cipta Karya seperti yang pertanyaan tadi. Contohnya kami Pak di Sungai Bolango, memang Gorontalo ini kan khususnya di kota Gorontalo itu seringkali terjadi banjir Pak. Jadi kami beberapa kali suka diskusi dengan pihak Cipta Karya. Jadi di sepanjang Sungai Bolango kami membangun pintu-pintu outlet, sementara pihak Cipta Karya itu membangun saluran pemukiman yang diarahkan di pintu-pintu outlet yang sudah kami bangun. Mungkin itu bentuk diskusi atau kerjasama kami dengan pihak Cipta Karya, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Pak Hendra Sudrajat. Bagus sekali, kami sudah catat. Sudah tidak ada ya? Ini sepertinya makin malam malah makin seru ini. Izin Pak Leo. Kan nambah lagi kan? Ya, siap. Dari Bali, Bli. Selamat malam. Selamat malam, lanjut. Silakan pertanyaannya. Ya, Bapak Komandan saya, guru saya jadi ingin merasa muda. Ya, silakan. Ya, baik. Jadi menarik seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak, kaitannya yang pertama mengenai kerjasama kita dengan Cipta Karya. Karena kebetulan kami di Bali, khususnya itu terkait dengan saluran yang sering mengalami penyumbatan dari sampah. Nah, itu memang secara non-struktural itu sudah sangat banyak dibentuk KPS-KPS di sini, jadi cukup banyak dan terorganisir dengan rapi juga teman-teman di KPS, jadi benar-benar bagus. Nah, cuman memang permasalahannya berbasis sumber terkait dengan sampah ini. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, mohon pencerahannya juga, karena memang seringkali kita dihadapkan kepada kaitannya dengan trash rec. Karena kami juga sempat dengar info bahwasanya di kita tidak bisa lagi melakukan kegiatan berupa trash rec. Nah, sehingga itu dilimpahkan kewenangan kepada siapa? Apakah mungkin masih di Cipta Karya? Nah, sehingga ini menjadi suatu pemikiran kami juga untuk bisa memberikan informasi
terutama kepada kepala daerah, apakah wali kota, kemudian dari bupati juga. Nah, sehingga bisa menjadi suatu kejelasan untuk dalam kami melakukan komunikasi di daerah. Kami kira demikian, Bapak, untuk mempersingkat waktu. Terima kasih, salam sehat. Siap, terima kasih Pak Denny, salam sehat. Pak Dir, ini Pak Denny ini juga Kasatker ini Pak, Kasatker PJSA kita di Bali Penida Bapak. Siap Pak Dir? Pak Denny. Pak, Denny Pak. Made Denny. Ya. Made Denny. Oke, lanjut. Oke. Siap Pak, sudah ada 3 penanya Pak, silakan Pak Dir. Ya, oke. Dari Pak Hendra ya, Pak Hendra NTT menyangkut model kriteria. Ini usul kan? Usul. Kalau boleh ada model kriteria perencanaan seperti di irigasi. Mungkin saya mohon tanggapan dari Pak Leo atau Pak Deon. Ya. Izin Pak, kami mungkin bisa menambahkan sedikit, nanti bisa ditambahkan Pak Deon juga. Jadi terkait kriteria perencanaan atau dokumen-dokumen panduan lainnya, norma standar seperti itu, memang semenjak kita reorganisasi, TUSI itu melekatnya di Bintek Bapak. TUSI itu melekat di Bintek, walaupun memang sewaktu kami mulai bertugas di Subdit Perencanaan Teknis, sebenarnya kita ada dokumen-dokumen draft yang ternyata sudah disiapkan beberapa tahun di belakang terkait perencanaan teknis sungai. Jadi sebenarnya sudah ada itu draft, sudah ada bentuknya, dan semenjak reorganisasi ini sudah kami sampaikan ke Direktorat Bintek untuk selanjutnya nanti mungkin ditindaklanjuti dalam apakah itu finalisasinya atau nanti masih ada diskusinya seperti itu Pak. Cuman memang di situ kami lihat belum ada kami masukkan atau kita masukkan terkait misalnya perubahan iklim, seperti apa kita kemudian memberikan panduan gitu ya, desain itu seperti apa, itu memang belum ada. Mungkin nanti bisa sambil berjalan, mungkin nanti ke depannya bisa kita tambahkan. Tapi sebenarnya embrionya sudah ada, karena memang sudah lama sekali itu PR kita, sungai dan pantai kita belum punya seperti KP yang diirigasi seperti itu. Mungkin di awal nggak akan langsung bisa sempurna nanti, tapi paling tidak ada dulu nanti step by step sesuai kebutuhan dari lapangan, kita akan update. Mungkin itu Bapak dari kami. Kalau Pak Deon ingin ada tambahan, mungkin Pak Deon boleh? Cukup Pak Leo, nampaknya itu yang waktu awal-awal kita bicarakan, bahan tersebut yang didorong, ya mungkin percepatannya aja Pak Direktur, nampaknya perlu sama-sama kita ingatkan lagi gitu Pak, ya, siap, supaya barang ini jadi gitu ya. Ya, siap. Makasih Pak Deon. Demikian Pak Dir, izin Pak. Mas Hendra, itu ini rupanya sudah sementara digodok ya, itu untuk masalah yang disampaikan oleh Mas Hendra. Tapi sekarang kita masih punya punya satu kayak masih ada screen ya. Kalau ada yang mau bangunan cross drain, ya ada Rekomtek ya dan perizinan. Bina Marga juga harus namanya melintang daripada sungai, dia harus ada perizinan. Nah, disitulah kita masuk ilmu kita agar supaya mereka memperhitungkan debit banjir sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Saya rasa demikian. Bagi yang sudah terlanjur bangun ya tentunya ya dikaji lagi. Tapi untuk mereka akan membangun bangunan cross drain ya mereka diwajibkan untuk melakukan perizinan karena melintang sungai. Kemudian yang Hendra dari Gorontalo ya, menyangkut jembatan, apakah pertama menyangkut jembatan, menyangkut mengukur air mengukur bangunan konstruksi yang ada di bawah air. Ya, saya pernah ditanyakan juga hal ini di lapangan oleh di NTT di Kendari juga kemarin, mereka ada masalah seperti itu. Mereka mengerjakan di bawah air dengan menggunakan pasangan batu kosong. Ya yang paling itu ya kita memang tidak ada metode ya untuk menghitung melakukan pengukuran. Yang paling penting adalah itu dokumentasi ya, dokumentasi apa itu sebelum kita melakukan pemasangan. Tentunya kita melakukan visualisasi dokumentasi dalam bentuk apa saja ya yang dapat kita visualisasikan bahwa benar-benar di daerah itu kedalamannya seperti itu ya, dengan berbagai cara.
Kemudian ya perlu ada semacam apa namanya ya sistem dokumentasi yang kuat seperti ada videonya, ada ya tinggal pertanggungjawaban. Karena masalahnya kalau sudah bangunan yang di dalam air seperti itu ya agak sulit apalagi dia pasangan batu kosong ya. Kalau bronjong masih gampang dihitung, masih gampang, masih bisa kita hitung. Tapi kalau ada pasangan batu kosong di dasar sungai, apalagi misalnya ada sungai yang tergerus, kemudian kita mau timbun dengan boulder itu, airnya tinggi, susah. Apakah kita bisa ukur itu sungainya mau dikeringkan dulu baru diukur? Nggak mungkin kan. Ya selain dokumentasi-dokumentasi yang lain ya, kalau cuma soal red daripada truk itu tidak terlalu menjamin ya. Yang paling menjamin adalah dokumentasi daripada daerah yang akan kita kerjakan. Dalam bentuk apakah kita pasang pelskal di situ, kedalaman berapa, kita videokan. Jadi kita videokan. Sudah supaya membuktikan yang mana betul di semua dan kita banyak titik kita videokan. Bahwa kita pakai pelskal, kita tanam begini, kemudian kita lihat ini ada. Dan itu harus dilakukan melintang maupun memanjang sungai. Saya kira itu dokumentasi yang dapat kita buat. Itu menyangkut boulder yang di dalam air. Karena untuk kepentingan audit, jadi dokumentasi seperti itu. Kemudian menyangkut jembatan ya, persyaratan. Memang ada aturan ya. Ke atas ke bawah itu daripada jembatan, dari embatmen jembatan itu 100 meter atau berapa ya. Itu memang ada aturan. Kemudian kalau ada bangunan-bangunan dari APBD yang rusak ya kita masuk ya mereka harus ada surat dulu ke kita karena itu merupakan aset mereka. Jangan kita memperbaiki bangunan dari daerah yang rusak. Nanti Bapak akan dipertanyakan itu kenapa memperbaiki aset yang rusak. Saya kira ini bukan masalah teknis ya, ini masalah non teknis. Kalau kita mengerjakan bangunan tanpa seizin yang punya, ya kita akan ya ceritanya panjang, tapi saya mau sampaikan bahwa kita akan ada temuan nanti, temuan 02 namanya pemborosan keuangan negara. Jadi ya mohon kalau ada bangunan-bangunan daripada daerah itu kalau dia mau kerjakan itu sebetulnya yang betul idealnya adalah mereka serah terimakan dulu itu ke kita baru kita boleh kerjakan. Jadi pindah buku BMN-nya. Jangan BMN-nya ada di daerah kita mengerjakan. Nah, itu salah. Itu nama bisa temuan 02. Saya kira demikian. Kalau ada pintu-pintu outlet ya kerjasama dengan Cipta Karya baguslah. Silakan ada kerjasama. Kemudian yang ketiga dari Bali nih menyangkut saluran yang sering menyebabkan penyumbatan sampah trash rag ya. Saya rasa itu kalau trash rag itu saya menganjurkan ya, bukan tidak boleh, saya menganjurkan jangan kita dari PJSA mengusulkan membangun trash rag di sungai ya. Karena trash rag sebetulnya hanya diperuntukkan untuk kanal ya. Kenapa untuk kanal? Karena debitnya terukur. Seperti di irigasi biasanya ada trash rag ya di pintu irigasi supaya di depan biasanya di depan sifon itu ada trash rag, kemudian di kanal-kanal perlu ada trash rag. Tapi di kanal perlu trash rag karena itu debit yang masuk ke kanal itu terukur. Tapi kalau di sungai kita pasang trash rag di sungai, debit yang kita rencanakan berapa ya? Kalau kita direncanakan debit Q25, kalau dia tangki 50, trash rag itu yang menyebabkan banjir justru. Itu makanya hati-hati untuk masalah trash rag ya. Untuk usulan trash rag di sungai ya kami akan kaji secara mendetail ya. Karena sulit kita memprediksi itu debit berapa yang akan terjadi di sungai. Jadi ya kami usahakan kalau masalah sampah kita ya jangan terlalu itulah, untuk masalah sampah paling bagus itu pencegahannya di hulu bukan di sungai. Kalau kita sudah menangani sampah di sungai nanti masyarakat akan cenderung membuang sampah. Karena apa? Masyarakat menganggap bahwa buanglah sampah di sungai, itu ada penangkap sampah di bawah. Jadi bukan kita mendidik masyarakat, malah salah kita. Karena di bawah kita ada petugas yang membersihkan. Saya rasa kita akan terjadi itu image masyarakat seperti itu.
buang di sini, kan di bawah ada tempat petugas, mereka kan gaji negara, digaji pemerintah, itu tugas mereka. Jadi seperti itu pola pikirnya. Jadi ya kalau boleh jangan adalah trash wreck di sungai ya, karena kita tidak bisa memprediksi debit yang akan datang berapa. Karena trash wreck hanya untuk sebetulnya mengamankan sampah, tapi bisa menyebabkan bencana di satu wilayah. Saya kira demikian ya dari saya. Kalau ada yang masih kurang puas silakan. Masih tambahan, silakan. Terima kasih Pak Hendra Sudrajat dan Pak Denny. Saya kira cukup jelas ya Pak ya, atau ini Pak Sugeng kayaknya gelisah ini mau bertanya. Iya Pak, ini Pak Sugeng dari Citandui ini sudah tunjuk tangan dari tadi nih Pak. Selamat malam. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Sehat Bapak. Sehat. Iya Pak. Sedikit aja Pak Dir terkait dengan kebijakan penganggaran sebenarnya. Kami mempunyai program pengendalian banjir di Padaherang Pak. Padaherang ini sebenarnya sudah masuk ke Perpres percepatan pembangunan Jabar Selatan. Cuman kami memang agak ragu dalam pengusulan karena salah satunya terkait dengan pembiayaan, Pak. Yang kita selamatkan ini kurang lebih luasnya hanya sekitar 400 hektaran. Tapi biayanya lebih dari 1,5 triliun, Pak. Ini yang agak mengerikan. Jadi kami berpikir kadang-kadang diketawain oleh teman-teman di lingkungan kita bahwa apa nggak sebaiknya orangnya dipindah ada dengan dana yang lebih kecil daripada itu gitu Pak kira-kira. Jadi kami ingin menanyakan ke Bapak dan juga Pak Leo mungkin kaitannya dengan nilai benefit and cost untuk pembangunan pengendali banjir ini, apakah ada standarnya Pak yang supaya kami tidak ragu untuk memprogramkan kegiatan-kegiatan yang memang nilainya besar tapi yang kita selamatkan sebenarnya tidak terlalu besar. Kira-kira itu Pak Direktur. Terima kasih Bapak. Sehat-sehat selalu Bapak. Sehat, semoga sehat selalu ya. Salam buat Ibu Bapak. Aman ya dengan Ibu Susi. Aman Bu Susi Pak, sudah komunikasi terus Pak. Pak Leo, ini pertanyaan dari Pak Sugeng ini menarik untuk ya kita semua. Ini sudah senior yang bertanya ya. Saya anggap senior Pak Sugeng. Siapa Pak? Bagi yang muda-muda ini pertanyaan yang bagus itu apakah untuk pengendalian banjir ada kayak benefit cost ratio? Iya ya. Selama ini kita bertanya. Tapi agak susah ya kalau pengendalian banjir kita samakan dengan irigasi untuk perhitungan benefit cost ratio, Pak. Karena pengendalian banjir itu outcome-nya adalah orang itu, nyawa. Nyawa kita tidak bisa ukur kalau kita hitung BCR-nya. Ya, mungkin yang perlu kita pertimbangkan dalam hal sebuah program pengendalian banjir adalah value engineering-nya gitu. Apakah kenapa mahal gitu. Tapi kalau mau hitung BCR proyek pengendalian banjir selama ini saya belum pernah ada. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan Subdit, silakan. Pak Asdin, ada tambahan, ini ada Subdit. Gimana Pak Asdin pengalamannya? Silakan kita share ya. Ya, baik Pak, makasih. Ya, memang kalau untuk penanganan banjir, memang nilai mahal dan tidaknya itu memang sangat sulit. Karena kita juga berpikir mau memindahkan peradaban masyarakat di suatu tempat ke tempat lain juga memang sangat sulit. Jadi memang sesuai dengan apa yang disebut kadang-kadang di lokasi bencana yang disampaikan oleh Pak Menteri itu dalam kayak macam penyediaan air minum, nah itu kan tidak ada kata mahal kalau untuk kita melayani sesuatu pelayanan kebutuhan masyarakat. Demikian juga untuk penanganan maupun penanggulangan banjir ini memang sulit, cuman mungkin kita hanya bisa meminimalisir biayanya. Kira-kira daerah atau sungai ini konstruksi apa yang lebih yang lebih tepat untuk kita tangani, karena banyak sekali tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Direktur, misalnya dengan bor pile, seat pile, bronjong,
mungkin secara perkuatan macam-macam perkuatan tebing, atau mungkin tidak perlu, tergantung dengan kondisi tebingnya juga, apa memang perlu harus diperkuat, mungkin cukup dengan normalisasi aja, kan misal begitu. Jadi bisa kita cari yang lebih murah dari sekian banyak sistem penanggulangan banjirnya itu. Mungkin itu aja Pak, sedikit. Baik, terima kasih Pak Asdin sudah share pengalaman. Silakan kalau ada lagi Pak Leo. Iya Pak. Mungkin Pak Roy atau Bu Lina ingin menambahkan juga tadi ini terkait benefit cost ratio misalnya, atau Bu Lina ada tambahan terkait tadi trash rate sampah di sungai. Silakan Bapak Ibu. Ya, baik Pak Leo. Izin Pak Direktur. Mungkin yang pertama tadi ya terkait trash rate di sungai. Saya sebenarnya orang SDA loh Bapak Ibu sekalian. Saya hanya mantan cipta karya. Jadi saya agak-agak gimana gitu Pak Dir, setiap ada usulan cipta karya tuh Bu Lina yang disebut, padahal saya kan sekarang orang SDA ya Pak. Bukan karena pengalaman Bu. Nah itu dia, pas itu Pak. Baik. Baik, terkait trash rate Pak, memang pada saat cipta karya, mungkin tadi Beli Made pada saat cipta karya masih mengelola atau ditugaskan menangani, tusinya adalah drainase perkotaan. Memang salah satunya itu diminta tadi Pak, pembangunan atau pemasangan trash rate di sungai-sungai, akan tetapi tadi tetap memperhatikan efek bendung dan di sungai-sungai yang dekat dengan permukiman. Artinya karena cipta karya itu mengurus masalah permukiman, sekaligus mereka juga bertanggung jawab untuk mengelola sampahnya agar supaya tidak menjadi efek bendung di sungai Pak. Nah, tadi saya dengar sepintas pernyataannya Beli Made, sekarang itu bagaimana? Sekarang karena cipta karya juga sudah tidak mempunyai tusi mengelola drainase perkotaan, jadi tentunya trash rate-nya juga tidak lagi dilakukan oleh cipta karya. Seperti itu Pak mungkin. Nah, kalau dilarang tadi oleh Pak Dir, itu memang kebijakannya beliau sebagai inilah untuk ke depan penanggulangan banjir baiknya seperti apa. Mungkin itu. Kemudian tadi ya memang sebenarnya dalam suatu perencanaan itu kita harus punya master plan ya, jadi perencanaan yang besar. Nah, di dalam perencanaan yang besar itu yang dipertimbangkan memang harusnya semua aspek. Jadi ada aspek teknisnya bagaimana, aspek termasuk aspek pemberdayaan yang tadi disampaikan oleh Pak Dir sejak awal ya, aspek teknis, aspek pemberdayaan, aspek dana, kemudian aspek ada, kalau seingat saya sih dulu kalau di master plan drainase itu memang ada aspek ekonomi juga dipertimbangkan. Di sana juga memang ada perhitungan terkait BCR tadi dipertimbangkan juga, tetapi memang terkendalanya biasanya dengan masalah kondisi setempat jadi tidak bisa dihitung hanya dihitung maksud saya dihitung dengan kerugian saja, tetapi dihitung juga terkait masalah sosial ke lingkungannya atau ke alamnya gitu. Jadi memang tadi mungkin menyangkut yang tadi pertanyaan atau pernyataan Mas Bagas ya terkait nature tadi ya. Jadi memang semua tidak bisa diukur dengan dana gitu, tetapi mungkin pertimbangannya ke sana sehingga ya tadi seperti Pak Direktur bilang karena karena nyawa tidak bisa diukur gitu ya, karena outcome-nya adalah orang gitu, nyawa orang, jadi ya mungkin pada hal-hal seperti itu Pak Kasatker Citanui mungkin harus ada pertimbangan khusus yang menjadi reason Bapak kenapa memang itu juga harus ditangani gitu. Sama juga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Asdin terkait air minum misalnya, air minum walaupun mahal tidak boleh tidak dikerjakan karena itu termasuk prasarana dasar manusia itu hidup gitu ya, manusia karena tetap memerlukan air minum, air bersih lah.
biasanya karena sampai sekarang memang belum ada sih air yang siap minum ya, masih ada itu adalah air bersih. Nah seperti itu mungkin tambahannya Pak Leo. Demikian, terima kasih Pak Leo, terima kasih Pak Dir. Baik, Bu Lina, terima kasih Bu tambahannya. Pak Roy lagi, Pak Leo. Mungkin Pak Roy, apakah ada yang ingin ditambahkan Pak Roy? Berbagi pengalaman Pak dan pendapat. Ya, makasih. Ini saya ingin menjawab nih tanya Pak Sugeng ya. Tadi masalah apa namanya? Kalau satu desa mana yang lebih bagus ya memindahkan penduduknya atau apa namanya penanganan banjir di situ ya semuanya kan bisa ditempuh ya, ada opsi-opsi ya. Opsi Pak Sugeng, bagaimana kita melakukan opsinya itu ditawarkan saja ke masyarakat ya. Kalau memang secara ekonomis bisa lebih murah memindahkan penduduknya, yaitu kalau bisa dilakukan pendekatan itu saya rasa bisa ditempuh. Tapi kembali lagi ya tadi disampaikan oleh Pak Asdin ya, kadang-kadang masyarakat itu kan ada keterikatan dengan kampung halamannya. Yang hal seperti ini kita ya nggak bisa matematis atau apapun nggak bisa juga masuk ke situ. Ini diperlukan ya leadership lah ya. Ini makanya kan ada namanya analisa dampak lingkungan ya seperti itu. Jadi ini bagian yang perlu dilakukan. Kalau misalnya kita kasih contoh yang kasus yang lain, ada jalan ini terancam abrasi, gampang saja pindahkan aja trase jalannya kalau ke trase yang lebih aman, itu nggak terlalu susah. Tapi kalau berhubungan dengan masyarakat, ini pasti ada hal-hal yang perlu kita dekati lagi, kita gali lagi, kita lakukan pendekatan dengan masyarakat. Saya rasa itu Pak Sugeng. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Roy. Ya. Pak Leo, saya boleh Pak, boleh Pak. Siapa dengan? Saya Ferdi dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1, tapi setahun ini lagi sekolah di ITB Pak, spesialis. Oh iya, silakan. Saya tertarik dengan isu yang terakhir yang disampaikan sama Pak Sugeng tadi mengenai konflik mungkin lebih saya bisa bilang lebih ke konflik sosial ya. Yang bisa menjadi parameter kita atau pertimbangan kita pada saat kita ibaratnya beli sebuah lahan atau berurusan masalah lahan. Nah, saya sih memang sebelumnya belum pernah ada pengalaman langsung Pak, tapi saya pernah mendengar juga waktu saya di balai. Nah, kalau seumpama nanti misalnya dalam sebuah masalah ini kan kaitannya bisa delay dengan dana atau uang, itu kan hanya yang terkait dengan tempat-tempat khusus ya, atau bisa bilang keramat di suatu wilayah, misalnya contoh seperti kayak makam atau situs atau tempat ibadah, biasa ritual khusus ya. Nah kalau mungkin bapak-bapak di sini ada pernah pengalaman, ada nggak dari kedua opsi, misalnya masyarakat itu pertama ada yang penerima mungkin banyak ya yang tidak mau dibeli lahannya karena ada tempat tersebut, tapi ada nggak pernah cerita seandainya ada yang mau dipindahkan seperti itu. Jadi mungkin bisa timbangan kita nanti, masyarakat pun sebenarnya, masyarakat Indonesia ya dalam tanda ternyata masih mau juga begitu untuk memindahkan lahannya. Memang kecenderungannya masyarakat Indonesia ini sangat akrab sama yang berbau keram itu. Jadi memang tidak ada tawaran lagi mengenai itu. Jadi memang tidaknya kalau seumpama nanti di atas 90% masyarakat Indonesia sudah tidak mau, ya berarti kita nanti sudah diikat sama waktu kerjaan. Jadi kita ya udah kita nggak ada komitmen untuk itu, harus memilih opsi lain, misalnya memindahkan lokasi kerjaan kita kah atau seperti apa gitu. Jadi kita tidak berkutat di lahan aja gitu terlalu lama. Memang tahu kita masyarakat Indonesia itu memang sudah tidak bisa dilobi lagi kalau mengenai berbau ibadah atau ritus gitu. Itu yang pertama Pak, saya tentang itu. Siapa tahu pernah ada cerita begitu di daerah mana begitu. Terus yang kedua mengenai konsep
yang pernah saya, Pak, mohon dikoreksi kalau saya ada keliru atau salah. Saya pernah mendengar konsep, Pak, dulu dalam penanganan banjir kan kita punya prinsip bahwa bagaimana mengalirkan air sesegera mungkin untuk sampai ke laut. Mungkin konsep ini karena kita ingin meminimalisir dampak banjir di wilayah-wilayah tertentu yang kritis terhadap kondisi banjir. Tapi di sisi lain, ini saya pernah mendengar juga konsep bahwa bagaimana kita sebanyak mungkin menangkap air kalau jangan masuk ke laut dulu gitu. Karena mungkin kalau saya pernah mendengar juga ada SDGs ya, konservasi air, bagaimana kita menahan dulu gitu. Itu kan sesuatu yang kontras ya. Di lain kita harus buang secukupnya supaya tidak banjir, di sisi lain kita tahan dulu hanya. Mungkin kalau opsi 2 ini tadi kan karena tadi tujuan pembangunan berkelanjut, kedua lagi mungkin karena treatment air susah ya, kalau sampai ke laut kan treatment air untuk dikonsumsi semakin berat ya, semakin mahal. Kalau air hujan di treatment mungkin lebih mudah. Nah itu apakah dengan kondisi opsi kedua tadi menangkap air sebanyak mungkin apakah sudah sejalan dan prinsip kita PUPR? Kita kan sudah ada pemenang Renstra ya 4 tahun terakhir ini kan sudah pembangunan bendungan dan segala macam. Lihat sih mungkin memang itu sudah sejalan ya dengan konsep SD konservasi air. Nah, apakah ini kendala Pak? Misalkan dari dua kiblat berbeda ini, apakah kita dengan konsep yang ini sebenarnya banyak kendala juga belum kita pertimbangkan? Gitu, Pak. Pertanyaannya ya supaya. Iya, Pak. Maksud dari Ferdi kita sudah tahu. Ada kendala kita dengan konsep? Ya, oke. Iya. Ya, baik. Kita sudah tangkap. Oh ya, sudah mengerti kita. Oke. Saya jawab ya langsung Pak Leo. Ya, terima kasih Pak Ferdi. Silakan Pak Dir, siapa? Ini untuk yang satu mengenai bertanya apakah ada contoh-contoh. Jadi ada perbedaan ya yang ditanyakan oleh Pak Sugeng yang dari C3 dengan apa yang dimaksudkan oleh Ferdi ya. Jadi kita begini, ada misalnya masyarakat membutuhkan diproteksi, tapi menurut Pak Sugeng kalau kita proteksi itu sampai hampir 0,5 triliun. Sedangkan yang kita proteksi itu kalau kita beli rumahnya atau apa itu cuma dengan tidak sampai 10 miliar sudah terbeli semua. Nah itu maksud dari Pak Sugeng. Nah, bagaimana ini diukur dari kelayakan dari BCR-nya apakah itu? Nah itu lain kasusnya. Nah itu kalau kita mau pindahkan kita nggak mungkin kita cuma pindahkan aja. Jadi harusnya itu tugas dari pemerintah daerah. Kalau memang itu memang tugas kita harus memproteksi ya kita proteksi. Tapi kalau hanya untuk sekedar memindahkan ya nggak mungkin kita ada proyek memindahkan orang aja. Lain halnya dengan kasus kalau kita mau membangun misalnya kita ada tanggul di situ atau saya kasih contoh yang paling ekstrim yaitu kita membangun bendungan ya. Karena kita akan bayar apa boleh buat ada rumah ibadah di situ mau ada gereja, masjid, ada sekolah, ada rumah sakit ditenggelamkan gitu. Tapi dengan syarat itu dibayar. Nah, itu berbeda kasusnya. Karena itu merupakan kebutuhan kita untuk membangun sesuatu untuk masyarakat. Saya kira jelas kalau itu. Kemudian menyangkut yang tadi. Di satu sisi itu ada konsep berpikir bahwa secepatnya buang air ke laut supaya tidak terjadi banjir, tapi di satu sisi menahan air. Saya kira itu dua yang seperti yang kami jelaskan tadi, jadi mempercepat air, kemudian ada menampung air dengan waduk. Itu konsep yang dikombinasikan. Jadi kami PU bukan hanya pegang satu mempercepat air, bukan. Kami PU memegang itu, kayak kita membangun kolam retensi kan kita menampung air ya, menahan air supaya jangan dulu sampai ke situ. Itu kolam retensi. Bendungan kita tahan dulu airnya, seperti itu. Jadi itu kombinasi. Jadi bukan hanya jangan salah interpretasi bahwa jangan hanya pegang itu secepatnya membuang air ke laut. Itu mungkin cuma baca satu kalimat. Tapi kalau kita baca konsep pengendalian yang seperti yang saya sampaikan tadi, itu ada kita konsep menahan air, mempercepat air, kemudian apalagi membagi air, memperbesar kapasitas, itu adalah konsep-konsep pengendalian banjir. Saya kira seperti itu ya, Ferdi dari Sulawesi 1, terima kasih.
dari Indonesia Muda SDA Muda itu sudah melakukan pertanyaan, ya kita luruskan ya. Jadi kita bukan hanya prinsip mempercepat air ya, tapi kita menahan air untuk tidak secepatnya sampai ke pemukiman atau ke lahan-lahan yang vital, itu kita tetap lakukan. Demikian Pak Leo. Baik, terima kasih Pak Direktur, Bapak Ibu semua. Tanpa mengurangi rasa hormat, waktu sudah menunjukkan pukul 8.27, tidak terasa, kita sangat menikmati memang ini diskusi ini. Kami senang sekali, ternyata banyak respon, banyak sekali juga ilmu dan informasi yang bisa kita dapatkan terutama dari Pak Direktur yang memang banyak pengalaman, serta Bapak Ibu semua yang lain yang tadi kita sudah berjalan itu ya diskusi kita saling menyampaikan pendapat, kita saling menyampaikan informasi seperti itu. Namun Bapak Ibu mungkin mohon izin Pak Dir, mungkin kita bisa sementara akhiri dulu sesi malam ini Pak ya, karena sebenarnya besok lusa mungkin ya, karena besok itu kita tidak ada karena hari tanggal merah. Mulai lusa kita sudah ada rangkaian acara lagi. Nanti mudah-mudahan dalam kesempatan itu juga kita bisa berdiskusi lagi, kita bisa floorkan lagi apa yang mungkin bisa kita bahas bersama. Mungkin Pak Direktur terakhir ada arahan penutup Pak sebelum kami kembalikan ke host. Baik, sekarang tadi saya sebagai guru ya, jadi guru lah, bukan berarti guru sudah pinter. Sebagai guru lah tadi saya di dalam kelas ini. Sekarang saya sebagai direktur ya. Sebagai direktur saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan semua, pada para kasatker, para kabit-kabit atau kepala seksi perencanaan, para PPK dan para SDA muda yang kita banggakan ini akan melanjutkan tugas-tugas kita, misi-misi kita akan dilanjutkan oleh generasi muda. Saya ingin menyampaikan di dalam suatu konsep pengendalian banjir, seyogyanya di dalam pengendalian banjir, jangan kita menggunakan seperti kacamata kuda ya. Hendaknya kita menggunakan melihat persoalan banjir dengan menggunakan menggunakan mata burung ya. Jadi kalau kacamata kuda kan ditutup begini ya. Ada banjir, Pak normalisasi, ada banjir Pak perkuatan tebing, ada banjir Pak tanggul. Nah, tidak melihat persoalan secara menyeluruh. Ya, itu saya tekankan setiap saya ke balai melakukan kunjungan kerja ke balai, saya selalu mengingatkan agar supaya di dalam konsep pengendalian banjir di setiap balai itu ada konsep pengendalian banjir, ada konsep ya. Ada konsep pengendalian banjir, nanti kita akan tangani secara bertahap ya, bukan kerja dalam 1 tahun. Jadi kita punya konsep. Jadi apa yang kita usulkan dari tahun ke tahun itu adalah konsep yang akan kita jalankan. Jadi itu jangan tiap ada aksi langsung ada reaksi gitu maksudnya. Jangan ada pergerusan langsung pakai krip, ada pergerusan pakai jeti di pantai. Ada ini pakai boulder. Harus kita berpikir secara komprehensif. Nah, itu saya mau ajak kepada teman-teman semua agar supaya berpikir di dalam upaya pengendalian banjir berdasarkan konseptual ya, berdasarkan konseptual berdasarkan satu catchment area. Satu catchment. Jadi dalam satu balai mungkin ada banyak sekali catchment area. Agar supaya apa yang kita kerjakan itu merupakan suatu program yang terpadu ya, terpadu, terkendali dan nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat. Saya kira dari saya itu aja sebagai kata penutup, sebagai orang Direktorat Sungai dan Pantai. Saya kira seperti itu kita menangani masalah-masalah banjir maupun masalah-masalah yang ada di pantai. Demikian Pak Leo, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Direktur untuk arahannya, dan tadi banyak sekali sharing-sharing pengalaman dan pengetahuan untuk kita semua pada malam hari ini. Mungkin walaupun virtual, kita beri applause secara virtual untuk Bapak Direktur.
Ya, lumayan kelihatan secara virtual. Oh, ada yang kelihatan. Ya, baik, baik. Wah, itu ada siul-siul segala. Baik, terima kasih Pak Direktur, Bapak Ibu semua. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kami senang sekali. Ini kita stabil tadi di partisipan ada 107 orang. Dan tadi ada penanya, 10 orang lebih penanya, dan diskusi kita berjalan dengan sangat baik. Kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang hadir, Bapak Ibu Kasubdit, Bapak Ibu Kasatker, teman-teman dari Balai semuanya, dan juga teman-teman fungsional muda. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menambah khasanah pengetahuan kita, tentu utamanya dalam mendukung kita dalam bekerja dan melayani. Dan kami ingatkan sekali lagi, mungkin nanti juga diingatkan oleh host, sebelum saya kembalikan ke hostnya, Ibu Sepi, bahwa kita ada rangkaian acara seperti ini, topiknya akan juga tidak kalah menariknya dari hari ini, mungkin malah langsung masuk ke studi-studi kasus. Jadi jangan lewatkan seperti itu ya, jangan lewatkan acara tersebut begitu. Baik. Saya akan hadir juga, Pak Leo. Betul Pak. Semaksimal mungkin akan hadir. Karena sekarang saya yang bawa materi jadi banyak yang hadir ya. Nanti besok-besok untuk materi-materi saya juga hadir ya. Siap. Saya tidak ada urusan penting, saya akan hadir ya. Baik. Sebagai pembina daripada forum-forum kita. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Direktur ya, Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Direktur semaksimal mungkin juga akan hadir. Kami semua pun di dalam jajaran Direktorat Sungai Pantai semaksimal mungkin, kalau tidak ada hal mendesak lain pasti akan ikut hadir dalam rangkaian acara berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Sesi ini sebagai moderator kami akhiri. Lebih kurangnya mohon maaf, kami kembalikan ke host Ibu Sevi. Silakan Bu. Siap, terima kasih Pak Leo, dan juga terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Direktur Sungai dan Pantai atas sharingnya malam hari ini. Materinya yang sangat menarik dan juga banyak sekali respon dari teman-teman yang lain dari Kasatker atau dari teman-teman generasi muda SDA juga. Dan emang seperti yang dibilang Pak Leo tadi, sudah tembus 107 partisipan untuk malam hari ini sebagai pembuka dari series webinar kita yang nanti akan dilaksanakan sampai tanggal 30 Juli. Dan untuk Kasubdit lain juga, Kasatker dan teman-teman rekan SDA yang sudah hadir, kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa nanti sampai tanggal 30 Juli itu masih ada banyak materi tentang pengendalian banjir atau pengaman pantai, dan juga akan ada success story ya, mungkin Pak akan sharing success story pengalaman teman-teman di lapangan khusus kegiatan sungai dan pantai. Jadi mungkin buat teman-teman yang di karya siswa juga yang ingin sharing atau ingin tanya-tanya seperti tadi, bisa gabung lagi dengan kita. Nanti jadwalnya juga akan di-share oleh panitia dan juga masih tetap di link Zoom yang sama ya Bapak ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di malam hari ini sampai pukul 20.35 ya Pak ya. Seru ini Pak. Sevi. Iya Pak. Ya. Nanti difoto semua ini yang hadir. Jadi rugi. Oh iya. Muncul. Benar. Tadi sudah ada di capture sih Pak. Sudah di capture ya. Boleh. Tapi yang lain belum ada nih. Banyak yang kosong-kosong. Kita foto semua. Ini nama Tatang, itu Sarah, Ima. Muncul dulu semua. Ayo rekan-rekan SDA, coba mau difoto itu untuk jadi laporan ke Pak Menteri nanti. Nah. Siap Bapak, mungkin bisa dibantu dari Mas Farhan atau Mas Bagas yang capture, karena saya dari handphone ini. Teman-teman itu tolong diperlihatkan mukanya ya. Ini ada Julius, Vika, Ima, Rizka, siapa lagi? Kami hanya ingin melihat mukanya. Ini ada Pak Baby nih, luar biasa. Waduh, sampai ada ini ya Pak, seru ya Pak. Ada ini. Hebat ini kita. Dan nanti akan jadi itu ya, Pak Baby jadi itu. Ya, difoto dulu. Ya, mungkin dari Mas Farhan ya, yang capture ya Mas Farhan, bisa dibantu capture. Sampaikan dulu, difoto nanti kita akan masukkan dalam laporan. Kita bikin buku laporan nantinya. Oke, nggak apa-apa, mungkin saya aja yang memandu, Sevi. Siap Bapak. Untuk ininya saya screenshot kita semua. Bapak Ibu mohon dihidupkan, dinyalakan kameranya, karena kita ada 3 halaman kita ini di Zoom-nya, kita banyak sekali, jadi akan saya ambil 3 kali foto supaya kita semua kelihatan ya. Sudah siap? Sudah dinyalakan? Sebentar, saya setting sekali lagi. Oke, ini halaman pertama. Semua pasang wajah senyum.
1, 2, 3. Oke, sebentar. Sip. Kemudian berikutnya 1, 2, 3. Oke, sudah. Kemudian yang halaman terakhir 1, 2, 3. Oke, sudah Bu Sevi. Ya, Bapak, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semuanya. Mungkin akhir kata dari kami untuk teman-teman semua yang akan merayakan Idul Adha besok, selamat Hari Raya Idul Adha, dan selalu salam sehat. Ikhtiar kita untuk sehat bareng-bareng, yaitu melalui webinar ini juga bisa sharing knowledge walaupun cuma melalui media daring. Jangan lupa masih ada besok lagi rangkaian webinar dengan materi yang pasti lebih seru dari ini. Kami ucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.